Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban buat orang percaya, firman Tuhan adalah tuntunan buat setiap kita orang percaya. Dan firman Tuhan adalah tuntunan kita orang percaya agar menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Karena itu mari kita buka hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pagi ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan, dan ke dalam tangan kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan yang menjaga menuntun kami, dan Tuhanlah yang memberkati kami, dan kiranya lewat kuasa firman-Mu kami kembali diingatkan, dikuatkan, ditegur, dinasihati, dan lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran. Dan ini yang kami percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan lewat kuasa firman-Mu, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dan hati hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-119, Mazmur pasal yang ke-119, ayatnya yang ke-48. Ayat yang ke-48. Mazmur 119 ayat yang ke-48. Tema kita pagi hari ini adalah mencintai perintahnya. Tema kita pagi hari ini adalah mencintai perintahnya. Demikian Alkitab berkata, ayat 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya orang yang bersahabat dengan Tuhan, maka dia tidak akan mencintai dunia ini. Orang yang mencintai dunia ini, dia akan sulit bersahabat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bersahabat dengan dunia ini, kita sedang menjauhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa Bapak Pendeta bilang menjauhi apa yang menjadi kehendak Tuhan? Memangnya kita udah tinggal di surga, Bapak Pendeta? Begini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita mencintai dunia ini, maka dalam dunia ini kita mengejar sebuah kesemuan, kita mengejar sebuah kefanaan, kita mengejar dengan cara-cara dunia. Apa itu cara-cara dunia? Menjatuhkan orang, menjelekkan orang, lalu kemudian mengambil hak orang. Dan saudara ini kasih dalam Tuhan, ada banyak yang dunia ajarkan, selama itu bisa mendatangkan keuntungan, apapun itu, baik merugikan orang maupun tidak merugikan orang, hajar saja. Ya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini yang sulit kita bersahabat dengan Tuhan. Karena di dalam bersahabat dengan Tuhan, kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Kita harus mendoakan orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menjatuhkan kita, dan banyak hal lagi. Ketika kita disakiti orang itu, kita harus melepaskan pengampunan. Ini yang saya namakan sulit kita bersahabat dengan dunia dan kita bersahabat dengan Tuhan. Selama kita bersahabat dengan Tuhan, maka otomatis saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menjauhi kehidupan dunia. Namun bukan berarti kita tidak tinggal dunia ini. Artinya yang kita kerjakan adalah sesuai dengan perintah-perintahnya. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini, kita mencintai perintah-perintah Tuhan. Dan sini saya belajar apa arti mencintai perintahnya. Yang pertama adalah mencintai perintahnya artinya senang dengan firman-Nya. Jadi kalau orang yang mencintai firman-Nya berarti dia senang dengan firman-Nya, iya kan? Senang dengan firman-Nya. Kalau kita bilang apa sih? Kalau dalam saya berkata apa sih firman-Nya? Firman-Nya bilang harus mengampuni, firman-Nya bilang harus meninggalkan dosa, firman-Nya bilang harus mengasihi, firman-Nya bilang harus kita sabar. Nah, artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mencintai firman-Nya, kita melakukan hal itu. Iya kan? Yang kedua, senang dengan caranya. Caranya Tuhan itu unik, caranya Tuhan itu ajaib. Ada jalan-jalan Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan. Dan caranya itu kita percaya, caranya itu kita berdoa, caranya itu kita berpuasa, caranya itu kita berserah diri kepada Tuhan. Caranya itu adalah kita tidak memaksakan kehendak, tapi kita bersyukur, berserah kepada Tuhan. Dan caranya adalah kita memperbarui hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya firman
Tuhan pagi hari ini. Engkau akan dibuat mengerti oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah menyaksikan program ini dengan baik, cintai perintah-perintah Tuhan. Artinya senang dengan firman-Nya, senang dengan cara Tuhan. Cara Tuhan itu cara yang ajaib. Begitu banyak cara Tuhan yang Tuhan sanggup lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mencintai firman-Mu. Kami mencintai apa yang menjadi cara-cara Tuhan. Karena itu ya Bapa, tunjukkan cara-cara-Mu atas kami. Cara-cara-Mu yang ajaib. Cara-cara-Mu yang mendatangkan kebaikan. Cara-cara-Mu yang mengubah perilaku kami. Di dalam nama Yesus, karena itu hari ini kalau ada orang-orang yang sedang mengerjakan sesuatu, deal-deal tertentu, deal-deal khusus dalam usaha bisnis mereka, Tuhan tolong. Ada keputusan-keputusan sulit yang harus diambil, Tuhan tolong. Tuhan jangan campur tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, selama sepanjang hari ini, bangsa ini, kota ini dijauhkan dari segala bentuk kekacauan, kerusuhan. Dalam nama Yesus, Allah yang menjaga dan mengagar yang kuasa Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Orang yang mencintai perintah Tuhan adalah orang yang dengan senang firman-Nya, dan orang itu senang dengan cara Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Haleluya. Amin.